Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita limpahan dan curahan rahmat-Nya, sehingga saya dapat diberikan kemudahan dalam pembuatan video untuk ujian akhir semester ganjil bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Oliver Fernanda, nomor induk mahasiswa 202001274 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Bisnis. Mata kuliah Bahasa Indonesia kelas KJ 011 dengan dosen pengampu Bahasa Indonesia yaitu Bu Ananda Putriani. Di sini saya mempresentasikan paragraf dari modus 12 Bahasa Indonesia. Di sini saya ada 5 konteks. Yang pertama definisi paragraf, yang kedua jenis paragraf, yang ketiga fungsi paragraf, yang keempat syarat pembentukan paragraf, yang kelima metode pengembangan paragraf. Masuk ke apa itu paragraf? Paragraf atau alinea adalah kalimat atau kumpulan beberapa kalimat yang saling berkaitan, padu atau koheren dengan satu tema. Paragraf memungkinkan memiliki suatu kalimat, tetapi paragraf seperti itu dianggap sebagai pengecualian karena di samping bentuknya yang paling ideal jika ditinjau dari segi komposisi. Paragraf itu jarang dipakai dalam tulisan ilmiah. Di sini saya membuat dua para ahli dari arti paragraf. Yang pertama, menurut garis keras adalah suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau luas dari kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Yang kedua, menurut Alamuddin Finoza adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya dari hasil penggabungan beberapa kalimat. Masuk ke jenis-jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini, ide utamanya itu ada di awal kalimat. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif, ide utamanya ada di akhir kalimat. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran biasanya gagasan kalimat yang pertama adalah inti dari paragraf. Sedangkan di bagian akhir, gagasan pokok ditegaskan kembali dengan kalimat yang mungkin berbeda dengan kalimat pokok di awal. Yang keempat, paragraf ineratif terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambah lagi kalimat-kalimat penjelas untuk mempertegas informasi. Yang kelima, paragraf naratif. Tidak memiliki kalimat utama. Paragraf naratif, pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf pada kalimat. Ya, masuk ke jenis-jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Paragraf narasi, misalkan sebuah cerita atau peristiwa dalam urutan kronologis. Yang kedua, paragraf deskripsi, menggambarkan suatu objek. Paragraf jenis ini bertujuan agar pembaca membayangkan apa yang sedang dideskripsikan dengan jelas dan realistis, seolah-olah pembaca dapat melihat atau merasakan apa saja yang dijelaskan. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Jenis paragraf yang ini isinya berupa penjelasan untuk menjelaskan fakta. Keempat, paragraf persuasi. Pada umumnya, paragraf persuasi ini menunjukkan pandangan penulis tentang topik tertentu. Isi kalimatnya bertujuan untuk mempengaruhi pembaca yang biasanya mengandung kata-kata panggilan atau seruan dengan gaya bahasa yang menarik. Yang kelima, paragraf argumentasi, memberi pendapat. Paragraf argumentasi ini bertujuan untuk memberikan pandangan kepada pembaca yang tidak hanya menyajikan fakta atau masalah dalam isinya, tetapi juga memberi pendapat penulisnya. Itu berisikan kesimpulan pada di akhir paragraf. Untuk fungsi paragraf, ada 5. Yang pertama, paragraf dalam suatu kalimat dapat menjadi pengantar ide, isi kalimat, dan kalimat penutup dan dari tulisan penulis. Yang kedua, menuangkan perasaan dan pemikiran penulis ke dalam sebuah karya. Yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca memahami segala sesuatu tentang konten dan topik artikel. Yang keempat, menggunakan penulis dalam mengumpulkan ide untuk penulisan yang akan dikerjakan. Yang kelima, dapat membantu mengembangkan ide atau gagasan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik untuk dituangkan ke dalam karya tulis. Masuk ke syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf adalah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Yang kedua, kepaduan paragraf. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain untuk membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Yang ketiga, kelengkapan paragraf adalah suatu paragraf yang berisi kalimat penjelas yang cukup untuk menunjukkan kalimat topik. Yang keempat, panjang paragraf. Panjang paragraf ini adalah sebagai tulisan yang tidak sama, bergantung pada seberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Pola susunan paragraf.
Rangkaian pernyataannya dalam paragraf harus disusun menurut pola yang tak asas. Pernyataan yang satu ini disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan bertalian secara logis. Dari pola susunan paragraf ini ada 5 hal. Yang pertama, pola berdasarkan waktu. Yang kedua, pola uraian sebab akibat. Yang ketiga, pola perbandingan atau pertentangan. Yang keempat, pola analogi. Yang kelima, pola daftar. Masuk ke metode pengembangan paragraf. Yang pertama, kronologi. Kronologi adalah pola pengembangan paragraf dengan cara menyusun berdasarkan urutan waktu. Pengembangan paragraf dengan cara kronologi biasanya digunakan dalam paragraf narasi. Yang kedua, klarifikasi. Pengembangan dengan cara klarifikasi ini dilakukan dengan mengelompokkan suatu pokok permasalahan. Dilanjutkan dengan merinci detail lagi bagian dari kelompok tersebut. Ketiga, definisi. Definisi digunakan untuk menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Analogi. Analogi adalah pola pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Pengembangan dengan cara ini berarti menjelaskan sesuatu dengan cara memperbandingkan dengan sesuatu yang lain yang memiliki kesamaan. Biasanya pengembangan paragraf dengan pola analogi ini dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang belum dikenal oleh pembaca dengan sesuatu yang lain yang sudah dikenal oleh pembaca. Perbandingan dan pertentangan adalah pengembangan paragraf dengan cara membandingkan dan mempertentangkan dua hal yang setara dengan menyebutkan persamaan dan perbedaannya. Sebab akibat. Pengembangan sebab akibat adalah metode pengembangan paragraf yang mana hubungan antar kalimatnya membentuk sebab akibat. Paragraf ini biasa terdiri dari suatu sebab yang menimbulkan banyak akibat, atau sebaliknya, banyak sebab yang menimbulkan satu akibat. Gagasan utamanya bisa berupa sebab, sedangkan kalimat yang lain itu adalah akibat. Bisa juga sebaliknya, gagasan utamanya bisa berupa akibat, dan kalimat-kalimat penjelasnya adalah sebab. Terus, pengembangan contoh adalah metode pengembangan paragraf dengan cara memberikan contoh-contoh dalam kalimat penjelasnya untuk menerangkan kalimat utama yang terlalu umum. Contoh-contoh tersebut kemudian bisa dijelaskan lebih lanjut dengan keterangan yang bisa memperjelas maksudnya. Nah, di sini saya ada contoh paragraf. Saya akan membacakannya. Penyalaan gunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah adanya gangguan mental. Pengguna bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Narkoba pun jadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang merugikan orang lain, bahkan diri sendiri. Jadi, penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan itu adalah paragraf deduktif dari jenis paragraf yang berdasarkan pola penalaran. Terus, salah satu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adanya gangguan mental. Pengguna bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Itu adalah pola pengembangan dari sebab akibat. Terus, narkoba pun jadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan orang lain, bahkan diri sendiri. Itu termasuk dalam paragraf eksposisi. Dari jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapannya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata, dan terima kasih.